Record. Record. Baik, selamat siang Bu Lisa dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 dari kelas offline akan mempresentasikan terkait artikel review dan case study di week 3 yang bertemakan perilaku konsumen. Next. Di sini artikel yang akan kita review yaitu artikel di Q1 dengan judul Integrating Online Communities Within Business-to-Business Marketing Communication Exploratory Study, yaitu penelitian terkait exploratory di online communities business to business. Di sini jurnalnya yaitu Journal of Marketing Communication yang dipublish, papernya yang dipublish pada tahun 2015 yang terindeks Q1 jurnalnya. Next. Dari latar belakang yang diangkat pada paper ini, yang pertama yaitu terkait masalah pemasar di bisnis to bisnis yang mana tertinggal dari pemasar bisnis to konsumen dalam pemanfaatan atau penggunaan forum komunitas online atau yang disebut dengan OLC. Dan integrasi komunitas online sendiri telah muncul sebagai strategi penting untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatannya dalam produk tersebut yang ditawarkan dari bisnis to bisnis. Dan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh pemasar bisnis to bisnis adalah media sosial, yang mana dapat membantu untuk mendorong atau menyalurkan informasi yang mendukung aktivitas di dalam memasarkan di komunitas online tersebut. Dan pada paper ini bertujuan untuk memberikan terkait gambaran bagi manajer bisnis to bisnis, yaitu terkait kerangka kerja pengambilan keputusan dan mengidentifikasi tantangan implementasi utama pada sosial media yang mempengaruhi OLC tersebut. Next. Dan di paper tersebut juga dijelaskan terkait beberapa konseptual background. Di sini dijelaskan terkait perbedaan antara bisnis to bisnis dan juga bisnis to konsumen pada komunikasi pemasaran. Yang pertama terkait jumlah pengambil keputusan, di mana dalam bisnis to bisnis sendiri jumlah pengambil keputusan lebih banyak dibandingkan dengan bisnis to konsumen, sehingga proses pengambilan keputusan sendiri menjadi akan lebih panjang. Dan yang kedua terkait siklus dan kriteria pengambilan keputusan, di mana di bisnis to bisnis sendiri cenderung lebih sederhana dibandingkan bisnis to konsumen karena preferensi dari bisnis to konsumen sendiri atau konsumen sebagai end user-nya itu lebih banyak. Dan yang ketiga terkait pertukaran nilai dan hubungan pelanggan. Lalu yang keempat terkait kompleksitas produk dan alat promosi dan juga penempatan dan pesan komunikasi. Dan dari OLC sendiri ini dapat memanfaatkan sosial media yang pertama sebagai fasilitas dalam pembuatan konten yang dapat dibagikan antar komunitas tersebut. Jadi di sosial media sendiri antar komunitas itu tergabung yang mana kita bisa langsung membagikan melalui media sosial terkait apa yang kita tawarkan dalam produk tersebut. Lalu yang kedua, memudahkan pelanggan untuk berpindah antar saluran. Misalnya dari tim marketing ke tim sales, lalu ke tim IT dan sebagainya menjadi lebih mudah. Lalu yang ketiga, mendapatkan wawasan atau insight dari tren konsumen dan efektivitas dari pemasaran yang dilakukan. Lalu yang keempat yaitu cepat dalam memperoleh informasi baru karena sosial media dapat menangkap tren dengan melihat insight dari yang ada. Lalu karakteristik dari OLC sendiri yang pertama yaitu adanya kesadaran bersama dari para anggota. Lalu yang kedua yaitu ada tradisi yang sama. Lalu yang ketiga yaitu rasa kewajiban dari komunitas tersebut. Lalu terkait komunikasi pasar terpadu atau EMC itu sendiri merupakan proses di mana klien atau merek memanfaatkan semua bentuk komunikasi yang relevan untuk menyampaikan ekspresi yang konsisten dari nilai, posisi, dan pesan suatu produk atau merek. Dan kerangka kerja komunikasi pemasaran harus diperhitungkan untuk memfasilitasi pemasaran dari B2B yang efektif.
Dalam paper ini yaitu dijelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan yaitu exploratory, lalu sampling yang dilakukan yaitu proposed sampling atau sudah ditentukan, lalu untuk pengumpulan data dilakukan menggunakan in-depth interview oleh beberapa manajer. Di sini juga disebutkan ada 7 partisipan yang sebagai responden, dan juga dijelaskan industrinya juga berbeda-beda, dan dari finansial, media, manufacturing, dan juga IT, dan juga job title-nya dari masing-masing manajer tersebut. Lalu hasil dari wawancara tersebut dilakukan analisis data, yaitu analisis tematik. Jadi dari jawaban partisipan dikategorikan berdasarkan ide dan konsep masing-masing. Dan juga setelah dilakukan pengelompokan tersebut, dilakukan literasi yang memungkinkan untuk memunculkan suatu insight atau wawasan dari data yang telah dikumpulkan. Dan di sini juga ada guideline dari pertanyaan yang dilakukan kepada partisipan tersebut. Di sini ada yang pertama, understanding the overall strategy with OLC. Di sini juga ada OLC taktik dan juga activities, dan juga ada measurement-nya sendiri. Next. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil dan pembahasan. Jadi kerangka yang ditampilkan pada slide ini merupakan kerangka pengambilan keputusan untuk menerapkan komunitas online atau OLC pada B2B. Jadi masing-masing poin pembahasan akan disesuaikan pada kerangka tersebut. Yang pertama, komunitas online dan media sosial. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa responden menyebutkan bahwa komunitas online mendukung komunikasi pemasaran karena di komunitas ini ada fasilitas untuk mengajukan pertanyaan dan juga akses informasi tersedia bagi seluruh anggotanya. Nah, sehingga perlu untuk menggabungkan antara OLC dan juga SM karena komunitas atau OLC adalah tempat yang bagus untuk menyimpan kumpulan pengetahuan dan juga keterlibatan, dan media sosial atau SM merupakan tempat yang bagus untuk mengajak orang-orang dan mengarahkan mereka tergabung dalam komunitas, sehingga memang perlu untuk menggunakan keduanya secara bersamaan. Kemudian mengelola komunitas online atau OLC. Pemasar B2B menyoroti adanya kompleksitas pengelolaan OLC dan juga pengembangan strategi yang jelas. Karena ada beberapa komunitas alternatif yang mereka target, sehingga butuh waktu dan juga masing-masing OLC tersebut membutuhkan pendekatan yang berbeda. Lalu ada 4 jenis komunitas yang dapat disasar oleh B2B. Yang pertama, komunitas internal atau yang berisi karyawan, kemudian pelanggan bisnis langsung atau B2B, komunitas saluran atau distributor eksternal, dan juga pelanggan dari pelanggan bisnis atau end user dari B2B. Kemudian berkaitan dengan respon masuk dengan respon keluar atau inbound dan outbound response. Jadi pesan masuk merupakan pesan yang berasal dari pelanggan, sedangkan keluar adalah pesan yang berasal dari perusahaan kepada komunitas. Masing-masing dari pesan masuk dan pesan keluar ini ada 2 jenis, yaitu langsung dan juga tidak langsung. Jadi total jenis pesannya itu ada 4. Nah, pesan masuk tidak langsung seringkali mudah dianalisis karena berkaitan dengan perusahaan, produk, atau layanan, meskipun tidak ditujukan langsung kepada perusahaan, sehingga di sini perusahaan dapat memilih untuk menjawab beberapa pertanyaan, kemudian ikut serta dalam percakapan untuk meluruskan informasi yang salah, serta membantu pelanggan yang membutuhkan informasi. Sehingga dari keempat pesan tersebut, perusahaan harus mampu mengelola untuk memaksimalkan peluang penjualan tanpa terlihat terlalu memaksakan informasi yang disampaikan kepada pelanggan di komunitas tersebut. Kemudian kontrol. Jadi kontrol dianggap sebagai aspek penting dalam komunitas atau LC. Namun pemasar merasa sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, kurangnya kendali penuh dalam komunitas. Dan salah satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan mempengaruhi para influencer karena nantinya dapat memberikan efek yang luas.
Kemudian dari imediasi atau kecepatan ini berkaitan dengan pengumpulan informasi dan interaksi individu yang menjadi sorotan penting dalam komunitas online. Informasi dapat dikumpulkan dengan cepat melalui OLC, bahkan dalam 48 jam yang mempercepat waktu penyebaran informasi ke pasar. Kemudian juga komunitas online atau OLC memungkinkan penargetan yang lebih spesifik dan efisien, sehingga mempercepat waktu penyampaian informasi ke pasar. Hal ini menunjukkan bahwa imigrasi penting untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pelanggan serta mempercepat penyebaran opini konsumen. Dan yang terakhir adalah measurement. Jadi pengukuran dianggap penting dalam OLC dengan responden bereksperimen untuk menemukan metrik yang tepat guna menghubungkan inisiatif pemasaran dengan hasil finansial. OLC seringkali memvalidasi hasil riset tradisional dan memungkinkan tindakan cepat berdasarkan informasi yang diperoleh. Namun ada tantangan dalam mengukur dampak OLC terhadap ROI, meskipun metrik seperti likes dapat diukur, kaitannya dengan keuntungan finansial masih belum jelas. Dan terakhir, pengukuran OLC masih dalam tahap awal, namun diharapkan dapat membantu pemasar memahami produktivitas sebenarnya seiring berkembangnya metode pengukuran baru. Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa batasan dan juga saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, studi empiris berskala besar diperlukan untuk menguji usaha penelitian, kemudian adanya keterbatasan dari jumlah wawancara yang dilakukan, karena masih dalam jumlah yang kecil. Kemudian yang ketiga, kerangka kerja yang diusulkan membuka peluang untuk penelitian yang selanjutnya. Untuk selanjutnya, kalau dari kelompok 4, case study kami ini mengambil dari Astra International TBK. Sebagai pengenalan awal, Astra International Terbuka adalah salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia dengan lebih dari 200 anak perusahaan, venture, dan didukung lebih dari 200.000 karyawan. Model bisnis perusahaannya ini mereka terdiversifikasi sekali. Kalau di klasifikasi ini ada 7 jenis bisnis dari Astra International, yaitu dari otomotif, jasa keuangan, infrastruktur, pengembangan dan konstruksi, agribisnis, teknologi dan informasi, dan properti. Sehingga perusahaan ini termasuk perusahaan yang sangat besar dalam ukuran. Lalu sebagai usaha mereka dalam OLC, online community, salah satunya yang paling matang ini adalah Astra Startup Community. Dari platform ini dibuat untuk melibatkan dan membina hubungan bisnis dengan perusahaan ataupun wirausahawan yang sejalan dengan model bisnis to bisnis. Program mereka berfokus pada membangun manfaat bersama, di mana perusahaan Astra membantu perusahaan rintisan ini untuk tumbuh sebagai akhirnya nanti mereka berkontribusi pada ekosistem Astra yang akan lebih luas. Lalu mereka ini sudah ada sistem B2B vendor invoicing yang merupakan aspek lain dari keterlibatan komunitas B2B mereka, menyediakan layanan yang lancar bagi vendor, fasilitasi kolaborasi, dan mengintegrasikan pemangku kepentingan ke dalam proses bisnis mereka. Dan dalam Astra Startup Community ini, mereka ini setiap tahunnya itu menggalang sebuah program atau kompetisi. Awalnya itu ada dari Entrepreneur Camp. Nanti setelah proses Entrepreneur Camp, ini ada pembinaan 25 finalis startup. Dan setelah kompetisi pun akan ada, mereka akan tergabung di Astra Startup Community, Lifetime Coaching, kesempatan dana hibah, dan inkubasi lanjutan. Itu ada salah satu usaha OLC yang telah dilakukan oleh Astra International. Itu ada dalam klasifikasi mereka dalam teknologi, itu tadi Astra Startup Community. Nah, untuk poin-poin yang selain itu,
Ini ada beberapa yang telah kami research. Apa saja yang telah dilakukan oleh Astra Internasional dalam OLC B2B mereka. Di otomotif ada namanya Toyota Astra Motor. Mereka telah memiliki aplikasi, sosial media, dan communities juga sudah berjalan meskipun masih muda sekali, belum terlalu matang. Untuk United Tractors ini mereka bekerjasama dengan Komatsu dan Scania. Aplikasi dan sosial media telah mereka lakukan, tetapi untuk communities belum dilakukan. Untuk agribisnis ini ada dari Astra Agro Lestari yang bekerjasama dengan petani dan pemilik kebun kelapa sawit. Mereka juga belum memiliki communities. Dan untuk keuangan ada Astra Credit Companies yang telah bekerjasama dengan Bank Permata dan FIN. Oke, nah ini menghubungkan dengan artikel yang sebelumnya, bagaimana cara mereka mengaplikasikan online communities dan sosial media dan bagaimana cara mereka mengaturnya. Dalam konteks perusahaan Astra Internasional, mereka menerapkan komunitas dan media sosial ini telah dilakukan secara strategis. Mereka memanfaatkan SM untuk membangun keberadaan merek, misalnya dari Astra Credit Companies yang telah ada aplikasi, portal digital, dan itu untuk nasabahnya. Dengan demikian, dan sosial media ini mereka menjadi pendorong lalu lintas ke online communities-nya. Untuk Astra Life sendiri telah membangun komunitas online melalui portal yang memungkinkan pelanggan dan calon pelanggan untuk berdiskusi tentang produk-produknya. Nah, bagaimana cara mereka memanage multiple communities dari Astra Internasional? Nah, mengikuti dari artikel yang sebelumnya, ini ada 4 aspek ya, ada 4 lapisan dari komunitas dari Astra Internasional. Untuk internal community ini masih masih dalam proses, tetapi mereka sudah aware bahwa aplikasi kolaborasi antar karyawan ini merupakan hal yang penting karena karyawan yang memiliki akses ke informasi yang tepat akan lebih siap untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan B2B mereka. Untuk lapisan selanjutnya ada business customer community. Astra ini telah mengelola komunitas online untuk pelanggan pembiayaan otomotif melalui Astra Credit Companies, di mana pelanggan bisnis bisa berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mendapatkan informasi terbaru. Untuk lapisan setelahnya ada channel partner community, yaitu komunitas mitra distribusi. Ini memang belum dilakukan oleh Astra Internasional, tapi mereka aware bahwa komunitas online ini seperti untuk dealer, distributor alat berat, dan mitra asuransi itu dapat difasilitasi dan dapat membantu mitra untuk memahami produk-produk Astra dengan lebih baik. Lalu ada lapisan end customer community. Ini mungkin evaluasi juga untuk perusahaan Astra bahwa mereka apabila memiliki end customer community ini dapat memperluas komunitas online ke pelanggan akhir dari mitra distribusinya. Sebagai contoh, pelanggan yang membeli kendaraan melalui dealer bekerjasama dengan Astra bisa mendapatkan akses ke komunitas online mereka. Selanjutnya mengenai inbound dan outbound respon pada perusahaan Astra Internasional. Jadi inbound dan outbound respon di perusahaan Astra ini dapat dijelaskan dari sudut pandang strategi pemasaran dan operasional yang sering digunakan dalam bisnisnya. Dan untuk inbound respon itu seperti yang sudah dijelaskan di awal, inbound respon ini mengacu pada tindakan atau respon yang dilakukan perusahaan ketika ada permintaan atau komunitas yang datang dari luar. Dari luar ini misalnya pelanggan, vendor, atau mitra. Dan dalam konteks Astra Internasional ini memiliki beragam lini bisnis seperti otomotif, financial, teknologi, dan sebagainya seperti yang dijelaskan sebelumnya juga. Jadi contohnya di sini seperti konsumen menghubungi customer service Astra untuk meminta informasi terkait suku bunga cadang mobil, lalu perusahaan memberikan respon dengan menjawab pertanyaan tersebut. Dan contoh berikutnya pendaftaran klaim asuransi dari pelanggan yang membutuhkan
tanggapan cepat dari tim terkait Astra Internasional. Dan berikutnya mengenai outbound respon, ini melibatkan upaya aktif perusahaan untuk menghubungi pihak luar seperti calon pelanggan yang digunakan untuk mempromosikan produk atau layanannya. Dan dalam outbound respon ini ada beberapa kegiatan mencakup marketing campaign, sales call, survei, follow up. Dan contohnya seperti mengirimkan email promosi dan panggilan telepon dari berbagai penjualan Astra untuk menindaklanjuti keterkaitan calon pelanggan yang sebelumnya telah melakukan test drive. Next. Nah, poin selanjutnya itu mengenai kontrol dan immediacy. Jadi poin ini merupakan salah satu prinsip yang diterapkan oleh perusahaan Astra dalam strategi manajemen perusahaannya untuk memastikan efisiensi operasional, pengendalian risiko, serta kecepatan dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam kontrol ini, Astra Internasional menerapkan pengendalian yang ketat di berbagai lini bisnisnya. Kemudian kontrol ini mencakup sistem manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, serta pemantauan kinerja secara terus-menerus. Kemudian imediasi pada perusahaan Astra Internasional itu memastikan bahwa semua keputusan operasional yang diambil secara cepat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat merespon perubahan pasar maupun tren industri serta tantangan eksternal yang cepat. Dan hal ini dicapai dengan mempercepat proses pengambilan keputusan melalui desentralisasi kewenangan ke berbagai level manajemen yang didukung oleh sistem informasi yang efisien oleh perusahaan. Kemudian ini mengenai poin engagement dan measurement. Di dalam engagement ini ada beberapa poin seperti karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan komunitas. Untuk engagement ke karyawan, misalnya Astra Internasional melakukan ada event dengan karyawannya, kemudian membuat komunitas seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan untuk measurement ini, perusahaan Astra melakukan pengukuran terhadap efektivitas inisiatif melalui indikator kinerja utama seperti dampak sosial lingkungan, kinerja keuangan, dan kepuasan karyawan dan pelanggan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.